Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Femi Luciana Putri. Kita akan membahas materi yang menarik nih mengenai pendidikan masyarakat. Nah, di sini ada Bunga Putri Dewi sebagai narasumber kita. Halo. Oke, kita akan membahas mengenai pendidikan masyarakat. Menurut Bunga, apa yang membedakan pendidikan masyarakat dengan pendidikan formal? Sebenarnya tapi terima kasih sebelumnya kepada Femi udah mau ngebahas soal pendidikan masyarakat. Sebenarnya gampangnya pendidikan masyarakat itu adalah pendidikan yang fleksibel, yang memang konteksnya adalah informal. Jadi kan ada yang informal, ada yang formal. Nah, pendidikan masyarakat itu termasuk ke dalam bagian informal dengan cakupan dan konteksnya adalah untuk kebutuhan yang jauh lebih fleksibel ketimbang pendidikan formal. Gitu sih. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana konsep pemberdayaan dalam pendidikan masyarakat bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang? Jadi kalau ngomong-ngomong soal pemberdayaan, sebenarnya pendidikan masyarakat itu tidak terpaku pada tujuan yang memadai dari pemerintah. Maksudnya bukan berarti pendidikan masyarakat itu nggak punya tujuan, Femi. Cuman pendidikan masyarakat itu tuh bisa memberdayakan individu dengan garis bawah kalau misalnya pendidikan masyarakat itu punya kebutuhan dan ambience yang sama. Kalau misalnya di formal itu kan kita ditekan dengan segala hal, tapi kalau di pendidikan masyarakat itu enggak. Kita analisis kebutuhannya, nah nanti akan terciptalah nanti bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan kontekstual individu yang lahir dari pendidikan masyarakat. Jadi tidak serta-merta pendidikan masyarakat itu nggak penting nih, jauh nih, nggak beres nih dan sebagainya, itu sebenarnya enggak. Tapi justru jadi bagian penting bahwa kebutuhan itu memang benar-benar terrealisasi. Itu sih dari pemberdayaan individunya gitu kan. Oke, jawabannya sangat bagus dari narasumber kita ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan masyarakat hanya untuk kelompok tertentu? Misal mereka yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Oke, sebenarnya kalau pendidikan masyarakat itu bukan berarti gini. Pendidikan masyarakat itu kan di awal dia tuh nggak punya jadwal ya, jadi benar-benar kayak ya udah sesuai dengan kebutuhan. Contoh itu adalah literasi pada ibu-ibu. Itu biasanya ada di desa-desa atau beberapa wilayah yang memang membutuhkan pembelajaran dengan spesifik. Kalau di formal itu kan nggak semua halnya itu bisa diserapkan, tapi kalau di pendidikan masyarakat itu beda. Contoh tadi ada literasi pada ibu-ibu, kemudian ada pemberdayaan kewirausahaan pada ibu rumah tangga. Itu jadi salah satu bagian penting bahwa pendidikan masyarakat itu memang benar-benar menghasilkan dan memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Makanya dibangunlah pendidikan masyarakat gitu. Berarti pendidikan masyarakat itu sangat penting, walaupun memang terkesan kayak ya udah ini beda nih, ini nggak formal, nggak resmi dan sebagainya, nih nggak benar. Padahal sebenarnya analitiknya itu ya ada gitu dan perlu gitu sih ini. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat bagi pendidik. Dimana bagaimana pendidikan masyarakat bisa meningkatkan kompetensi seorang pendidik nih? Oke, kalau misalnya pendidik, nah jadi gini, bedanya formal dan pendidikan masyarakat itu bukan berarti ada titik berat ya. Tapi kalau pendidik itu memang kemampuan dari beberapa analisis kasus yang ditemukan di lapangan memang bahwa tidak sesuai nih sebenarnya antara pendidik yang seperti apa dan analisis dari kebutuhan si pendidikan masyarakatnya seperti apa. Nah, jadi memang benar-benar kalau pendidik yang diciptakan untuk pendidikan masyarakat itu yang seadanya dan semampunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beda halnya pendidik di formal dan pendidikan masyarakat atau di informal ini, perbedaannya signifikan nih. Kenapa? Contohnya tidak semua guru atau pendidik dengan konteks pendidikan masyarakat itu punya surat kompetensi. Kalau di formal kan punya, kalau di pendidikan masyarakat itu enggak, asalkan memang dia paham, memang skill dan kemampuannya itu balance dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi istilahnya jadi pengajar yang memang benar-benar ya saya punya kemampuan dan saya akan
kasih itu ke beberapa skup yang ada di daerah-daerah tertentu. Kayak itu bedanya. Berarti seorang guru wajib ya memiliki pendidikan masyarakat. Benar, sebenarnya iya. Cuman kan kalau di formal itu kan harus dituntut punya yang namanya surat kompetensi guru kan. Bahkan sampai dari jenjang pendidikan, kemudian ngambil lagi PPG dan baru kemudian magister untuk bisa dapat tingkatan lebih lanjut. Tapi kalau di masyarakat itu enggak, memang seutuh-utuhnya ya seada-adanya guru gitu, pengajar dengan konteks dia tahu, dia punya, dia kasih kayak gitu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan membahas tentang apa tantangan utama yang dihadapi oleh seorang pendidik dalam menerapkan pendidikan masyarakat. Sebenarnya tantangannya gini sih, dari kuantiti dan kualitas. Jadi benar-benar kayak ya udah gitu disesuaikan dan kemudian dianalisis nih apakah benar-benar memang membutuhkan atau enggak gitu. Dan sebenarnya ketika pendidik itu ada untuk pendidikan masyarakat dan mereka tuh membaur, spesifikasinya kembali lagi ke yang awal sih, kompetensinya yang kayak apa, dan ya udah cenderung direndahkan dalam visualisasi kalau ya kan nggak punya kompetensi, karena kan pada nyatanya kita perlu hal tersebut gitu. Tantangannya itu belum tentu bisa diterima itu sih. Femi, apalagi nih kira-kira yang mau Femi tanyain soal pendidikan masyarakat ke Bunga? Mengenai karakteristik dan contoh nih. Oke. Gimana, apa saja karakteristik utama dalam pendidikan masyarakat? Sebenarnya gini loh nih, karakter dari pendidikan masyarakat tuh fleksibel, itu yang paling pasti. Kenapa? Karena tuh dia bisa dilakukan mana saja dengan rentang waktu tertentu yang memang kan beda ya. Kalau formal tuh kita 6 tahun dan itu emang benar-benar harus 6 tahun, dan tanggal dan bulannya juga tanggal merah, libur dan sebagainya, masuk jadwal weekdays, weekend, itu tuh emang udah ditentuin sama pemerintah. Udah ada lah kalender akademik kan kalau di formal. Tapi kalau di pendidikan masyarakat itu enggak sama sekali nih. Jadi kayak misalnya dalam rentang 1 minggu itu kita bisa nentuin jadwal-jadwal tertentu. Kapan kita masuk, kapan kita keluar, jam berapa kita datang, jam berapa kita keluar. Itu salah satu bagian terpenting deh kayaknya dari pendidikan masyarakat, bahwa fleksibilitas dan kemudahan akses pendidikannya itu memang sesuai dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya gitu. Oke, berarti itu termasuk fleksibilitas ini, berarti termasuk keuntungan atau Iya, benar. Jadi emang benar-benar kayak ya udah nggak punya tuntutan yang terlalu dominan, melaksanakannya memang dengan sesuai kebutuhan gitu. Ya cukuplah bisa dibilang sebenarnya kalau dari ukuran apa yang didapatkan dari pendidikan masyarakat itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan membahas mengenai bisa memberikan contoh dari contoh konkret nih dari pendidikan masyarakat yang sudah berhasil. Oke, yang sudah berhasil. Tadi kan udah sempat disinggung itu literasi pada ibu rumah tangga. Terus juga PKK pada ibu rumah tangga itu juga bagian yang memang include ya dalam pendidikan masyarakat. But ada beberapa hal yang sudah sukses itu, udah berhasil dilakukan dan adaptasinya untuk masyarakat juga terasa itu TPA atau TPQ. Jadi TPA atau TPQ itu kan nuansanya Islami, tapi itu tuh ada kan tiap daerah dan emang ya tiap wilayah, bahkan kecamatan ya tiap kecamatan tuh punya TPA atau TPQ yang sesuai. Itu kan taman Al-Quran ya, yang memang basically-nya adalah Islam, itu salah satu yang sudah berhasil. Dari dulu sampai sekarang itu tuh udah ada, walaupun memang di era digital ini di beberapa daerah di ibu kota atau di pusat kota emang cukup kompleks, ada nggak ada. Tapi kalau kita tarik mundur ke belakang atau wilayah perdesaan itu masih banyak banget. Itu salah satu nih. Itu salah satu pendidikan masyarakat yang jaya, tetap ada dan tidak terbawa arus. Kenapa? Ya secara kamu bisa mengkompleksitas Islam di dalam TPA atau TPQ ini dengan guru-guru yang tidak punya surat kompetensi bahwasannya oh iya saya bisa nih mengaji, kan nggak ada kan, yang memang sukarela dan dia paham, dia bisa mengerjakannya, memang udah di lingkup dia gitu. Itu nih salah satu contoh yang memang sampai sekarang berhasil dan tetap ada. Sedikit bertanya berarti TPQ ini bukan masuk ke pendidikan formal karena dia masuk ke Kementerian Agama. Jadi sebenarnya ada beberapa yang memang menyebutkan bahwa oh iya dia bagian dari elemen itu baru-baru ini.
Tapi dulu pada dasarnya TPA atau TPQ itu ada dan tercipta itu memang benar-benar karena kebutuhan anak-anak di sana. Tapi ketika tiba-tiba itu kalau nggak salah di era 2010 ke atas dan PX 2025 sekarang itu baru ada surat gitu keterangan bahwasannya ada izin dari pemerintah secara keagamaan. Tapi dulu sebenarnya enggak. Tujuan TPA atau TPQ itu hadir dan tercipta kalau benar-benar ada anak-anak terus main di masjid. Nah itu dijadikan ladang dan wadah bahwasannya ia bisa belajar sambil bermain. Cuman baru-baru akhir-akhir ini aja, dan kalau dibilang itu formal atau enggak, dia nggak punya kompetensi, gurunya itu nggak punya kompetensi. Salah satu bahwasannya itu bisa disebut formal adalah ketika gurunya punya kompetensi. Itu kan berarti sah ya, karena dia punya titel, dia punya nama dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngebahas dia itu tadi MK-nya secara keagamaan, itu baru akhir-akhir itu doang. Tapi bisa dibilang itu masih termasuk ke dalam pendidikan masyarakat. Gitu. Apalagi tuh kira-kira pertanyaan ini soal pendidikan masyarakat yang pengen tahu apa? Nah, mengapa pembelajaran seumur hidup itu penting dalam pendidikan masyarakat? Pembelajaran seumur hidup. Jadi pembelajaran seumur hidup itu ketika pendidikan masyarakat itu tidak hanya mencekoki atau memberikan yang namanya ilmu ataupun kemampuan pada dasarnya kayak gitu. Tapi itu juga punya yang namanya ambience. Jadi bahwasannya ya udah bener nih kita sekolah gitu kan, kita dapetin ilmu, konteksnya adalah untuk jangka panjang. Jadi pembelajaran yang kita hadapi saat ini baik formal maupun non formal, bahkan di pendidikan masyarakat secara spesifik itu nggak ada yang habis di masa itu selesai, enggak. Tapi banyak ke belakangnya itu mau seperti apa, ingin yang kayak apa, itu harus nih. Jadi makanya pembelajaran seumur hidup apa yang disampaikan di secara formal ada kok secara pendidikan masyarakat, tapi dengan wadah atau skup dan bahasa yang berbeda. Itu dong sebenarnya. Cuman stigma orang tuh jelek, ini nggak bener nih gitu. Itu doang iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterlibatan antara masyarakat bila meningkatkan efektivitas pendidikan masyarakat? Keterlibatan masyarakat itu aktif dilakukan dan memang benar-benar dibutuhkan. Kenapa? Karena dirasa memang cukup aja gitu untuk masyarakat yang seperti apa nantinya tahu perkembangan, karena kan siklusnya apa ya, dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Jadi hal-hal seperti ini bisa nge-hearing beberapa masyarakat untuk jauh lebih bisa kompleks, lebih bisa clear, dan yang paling pasti bisa lebih mengerti bahwa kalau ya benar ada educational yang hadir di tengah-tengah masyarakat kayak gitu nih. Nah, jadi apa nih kira-kira yang mau Femi tanyain lagi soal pendidikan masyarakat? Nah, ini sekarang mau nanya nih, kita akan mengaitkannya pendidikan masyarakat dengan teknologi nih. Oke, ya. Nah, pertanyaan Femi nih, bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan masyarakat? Sebenarnya gini nih, kalau ngomongin soal teknologi juga seharusnya pendidikan masyarakat itu lebih aware ya sama teknologi, karena nggak mungkin dong dengan pembelajaran yang udah ada itu tetap dengan gaya konvensional dalam pembelajaran itu tuh nggak nalar banget. Itu salah satu kontekstual yang bisa dibilang kalau ya pendidikan masyarakat itu harus bisa ngedongkrak. Itu satu. Yang kedua, nggak boleh yang namanya tertinggal hanya karena basic yang dia punya tuh ya udah kan gurunya nggak punya surat kompetensi, SK, nggak punya jabatan khusus dan sebagainya, kan nggak harus. Nah, contoh teknologi yang memang harus dan bisa dan ternyata punya efisiensi di pendidikan masyarakat itu salah satunya adalah modul ajar. Itu modul ajar tuh seharus dan selayaknya tuh bisa diakses secara digital, entah itu dalam bentuk link atau dalam bentuk website dan sebagainya. Itu tuh perlu forum-forum seperti itu secara online, karena ketika gurunya itu tidak bisa datang di hadapan, itu bisa secara daring atau secara maya gitu nih sebenarnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berada di luar jangkauan jaringan? Nah, itu tuh sebenarnya jadi tantangan tersendiri tuh. Gimana seharusnya pendidikan masyarakat itu dengan visi misi yang memang ingin sesuatu hal jauh lebih terbuka dengan teknologi yang tidak konvensional, itu jadi alasan yang ya lumrah lah nih sebenarnya, bisa diakali dan bisa dicari solusinya dan tantangannya seperti apa. Makanya apakah memang bisa atau enggak digitalisasi itu masuk ke ranah pendidikan masyarakat yang dengan konotasi terbelakang,
dengan daerah-daerah jauh dari jaringan, jauh dari internet, jauh dari kota. Itu kan bisa dicari efisiensinya seperti apa. Asalkan pendidikan itu wajib dan tetap dimiliki dan harus tetap punya untuk tiap-tiap human atau individu gitu. Nah, terakhir nih, Oke, terakhir apa tuh kira-kira nih? bagaimana cara memastikan bahwa pendidikan masyarakat tetap efektif di era digital? Pendidikan Masyarakat tetap efektif. di era digital. Oke, sebenarnya bisa dibilang efektif ketika memang skup dan ranahnya itu sama ya. Kenapa? Karena gini loh, pendidikan masyarakat itu harus bisa tetap dan terus ada deh. Karena itu bukan cuma efektif, tapi justru pendidikan masyarakat itu jadi solusi bahwa ya pendidikan itu tetap bisa didapetin, tetap bisa diserap, dan yang paling pasti itu tetap punya faedahnya. Jadi ketika pendidikan masyarakat ini dibangun akan bermakna gitu sebenarnya. Jadi pendidikan itu bukan woro-woro datang dengan keadaan yang ya udah formal ijazah, enggak sebenarnya. Tapi apa sih yang bisa bermakna dari pendidikan yang diberikan oleh si pengajar itu? Kayak gitu sebenarnya. Oke. Berarti pendidikan masyarakat cukup lumayan efektif ya? Iya, gitu sebenarnya kayak gitu. Oke, mungkin sekian yang kita bahas mengenai pendidikan masyarakat hari ini. Ya, Saya Femila Cina Putri. dan saya Bunga Putri Pamit Dewi. undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.